Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di rumah tetap selalu menjaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kemarin ada beberapa anak yang masih banyak belum mengumpulkan tugasnya, yaitu untuk membuat kerajinan limbah kertasnya juga belum ada. Ada kerajinan limbah kulit jagung, ada limbah kerajinan jerami, dan pelepah pisangnya. Ada materi video Bapak sebelumnya, tolong diperhatikan kembali. Di situ ada beberapa yang Bapak suruh gitu ya. Nah, untuk materi kali ini di prakarya kelas 7 untuk anak-anakku yang kelas A, B, C, D, E, F ya. Tolong diperhatikan. Kali ini materi kita teknologi konstruksi miniatur jembatan, di mana konstruksi jembatan sendiri itu adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya. Ada beberapa tipe atau ada beberapa macam jembatan dahulu kala, yaitu yang pertama jembatan zaman purba. Pada zaman purba, manusia melintasi sungai dengan memasang dengan pilar batu, kayu, gelondongan atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar dan ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu pohon yang lain. Jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana. Contohnya seperti yang dibangun oleh Sungai Efrat dan Sungai Tigris di Babilonia sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang kedua itu ada periode Romawi kuno. Pada Romawi kuno, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton tentunya sama seperti pada periode jembatan, di mana jembatan purba yaitu berbentuk lengkung atau arch. Yang ketiga, periode zaman pertengahan. Pada periode zaman pertengahan, bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini, di mana ada beberapa jembatan, bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad 16 di atas, di mana Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik pada zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Kita lihat gambarnya ada di sebelah kanan ya. Keempat, teknologi jembatan zaman besi dan baja. Teknologi jembatan zaman besi dan baja dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkungan, terutama untuk jembatan jalan raya dan menggunakan cantilever pada konstruksinya. Komponen jembatan yang menggunakan komponen jembatan yang digunakan ialah dek, girder, rangkai batang, pelengkung penahan, dan penggantungan kabel. Contohnya adalah jembatan Coalbrook-Dale yang melintasi sungai Severn, Inggris. Yang kelima ada jembatan gantung, di mana jembatan gantung terbesar pada abad ke-18 adalah jembatan Menestreak, Inggris. Jembatan ini masih menggunakan menara batu sebagai pilarnya, dan kemajuan jembatan gantung diawali dengan dibangunnya jembatan gantung di Niagara. Penggunaan kabel baja menggantikan kabel besi pertama kali digunakan di dunia pada jembatan Brooklyn. Yang kelima ada jembatan Cable Stayed. Rekaan jembatan ini menggunakan beberapa kabel yang berasingan yang menghubungkan jalan dengan menara. Kabel-kabel setiap penjuru ini diikat dengan tegang dan lurus ke beberapa tempat yang berlainan sepanjang jalan. Kabel-kabel ini diikat di tengah-tengah jalan atau tepi. Jalan biasanya menggunakan dua menara atau kabel-kabel disusun dalam bentuk kipas. Kita lihat sebelah kanan ya. Selanjutnya ada zaman jembatan beton, di mana jembatan beton terpanjang yang dicapai menggunakan gelagar beton berulang adalah 76 meter. Di mana jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat adalah jembatan lengkung Sydney yang berjarak 300 meter. Selanjutnya ada konstruksi jembatan yang ada di dunia. Ada jembatan Ponte Vecchio berada di jembatan Arno, Florence. Jembatan ini unik karena memiliki toko-toko di sepanjang jembatan yang bisa disewakan pada penjual perhiasan dan souvenir. Yang kedua ada jembatan Golden Gate, di mana Golden Gate itu ada di Francisco dengan Marin Country Utara ya.
Yang ketiga ada Milan Bridge. Jembatan ini terletak di Sungai Hitam. Pada jembatan ini kita dapat melihat kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya sehingga menambah keindahan bagi para pengunjungnya. Yang keempat ada Tower Bridge. Jembatan ini mempunyai bangunan yang menyerupai pintu gerbang kerajaan, tetapi ini hanyalah jembatan yang berada di atas Sungai Thames. Yang kelima ada Jembatan Suramadu yang berada di Surabaya. Ya, alhamdulillah Indonesia punya jembatan yang panjang antar pulau ya, dari Pulau Surabaya ke Pulau Madura. Di mana konstruksi bangunan ini dirancang untuk tahan terhadap gempa dan juga dilengkapi dengan sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Di mana ada jenis-jenis jembatan, kita perhatikan ya. Tolong diperhatikan. Jembatan kayu. Jembatan kayu terbuat dari bahan kayu. Jembatan ini mempunyai panjang yang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Yang kedua ada jembatan pasang batu dan batu bata. Jembatan ini merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan batu bata. Jembatan beton bertulang dan jembatan pertekan. Di mana jembatan ini biasanya digunakan untuk jembatan yang bentangan pendek seiring dengan perkembangan zaman. Setelah ditemukan bentang pertekan yang memungkinkan bentang yang panjang dan mudah dibuat. Yang keempat ada jembatan baja. Jembatan baja ini berbahan dasar baja sebagai konstruksi utamanya. Jembatan ini juga digunakan sebagai jembatan yang mempunyai bentang yang panjang dan mempunyai beban yang diterima cukup besar. Jembatan komposit, di mana jembatan komposit ini dibuat dengan menggunakan perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih tinggi. Nah, bagian apa saja yang berada di jembatan tolong diperhatikan atau diingat karena ini akan keluar pada saat ujian nanti. Yang A ada struktur atas atau superstruktur. 1. Trotoar. Yang kedua slab lantai kendaraan. Yang ketiga gelagar atau girder. Yang keempat ada balok diafragma. Yang kelima ada andalas atau perletakan. Yang keenam ada tumpuan atau bearing. Yang selanjutnya ada struktur bawah substruktur. 1 ada pangkal jembatan atau abutment. Yang kedua ada pilar jembatan. Yang ketiga drainase. Yang C fondasi telapak atau spring footing. Yang kedua ada fondasi sumuran atau caisson. Yang ketiga ada fondasi tiang atau pile foundation. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah, selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu mengerjakan apa yang akan diberikan tugas-tugas kepada guru-guru pada kalian. Jangan lupa dikumpul. Yang pertama, praktekkan di rumah. Buat satu miniatur jembatan. Bentuk apa saja yang akan dibuat ya. Kalau untuk referensi banyak saja di YouTube ataupun Google. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.